Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah, yaitu channel yang menginformasikan kepada sahabat-sahabat Kebun Berkah semua terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, termasuk di dalamnya adalah wisata alam dan wisata kuliner yang tentunya berbasis dengan agro atau pertanian, serta menginformasikan terkait tentang Sukarobot, yaitu sebuah pelatihan kepada putra-putri sahabat Kebun Berkah semua dalam bidang robotik, coding, animasi, dan web programming. Silakan bagi putra-putri sahabat Kebun Berkah yang berusia antara usia PAUD sampai dengan sekolah menengah umum yang ingin meningkatkan keahliannya, meningkatkan potensi dirinya, serta melampiaskan hobinya di bidang 4 tadi, bisa mendaftarkan diri di Sukarobot Academy Bogor yang beralamat di Kompleks Perumahan Ciamas Riverview, Blok C10, Desa Ciamas Rahayu, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, atau bisa menghubungi kontak admin Sukarobot Academy Bogor. Dan channel Junediono Kebun Berkah juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani dan produk-produk yang dihasilkan oleh para petani, terutama para petani yang sudah bergabung di Kebun Berkah. Baik sahabat Kebun Berkah, di pagi hari ini saya ingin menyapa sekaligus menceritakan ya, terkait tentang penyuluh kehutanan, ya. Penyuluh kehutanan. Kita sudah mengerti dan sudah paham betul bahwa pembangunan kehutanan, terutama rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang sekarang sudah berubah lagi menjadi Kementerian Kehutanan, tidak bisa lepas daripada keberadaan penyuluh kehutanan. Walaupun pendampingan kegiatan Kementerian Kehutanan dalam hal ini adalah rehabilitasi hutan dan lahan, bukan mutlak hanya dilakukan oleh penyuluh, tapi bisa juga dilakukan oleh tenaga-tenaga terampil terkait tentang rehabilitasi hutan ataupun institusi-institusi atau lembaga yang memang memiliki kompetensi di bidang rehabilitasi hutan dan lahan. Jadi bukan mutlak penyuluh ya. Namun terus terang saja, keberadaan penyuluh di dalam kegiatan pendampingan rehabilitasi hutan dan lahan memiliki andil yang luar biasa. Ya. Pada dasarnya yang menjiwai para petani, para kelompok tani adalah penyuluh ya. Namun kita mencoba bagaimana keberadaan penyuluh kehutanan sekarang, dan kita tengok sejarah terkait tentang penyuluh kehutanan ini. Ada satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Dr. Insinyur Si Harijanti MA di dalam modul 1 Sejarah dan Pengertian Penyuluh Pertanian. Ternyata perkembangan penyuluh kehutanan sahabat Kebun Berkah tidak lepas dari adanya perkembangan ataupun sejarah penyuluh pertanian ya. Untuk penyuluh pertanian, sejarah perkembangan di Indonesia menurut modul ini, sejarah penyuluh pertanian memiliki dinamika yang panjang ya, di dalam perubahan, mensikapi perubahan kebijakan pembangunan pertanian ya. Jadi memiliki perkembangan yang luar biasa
sesuai dengan arah dan kebijakan dari pembangunan pertanian. Di dalamnya tentunya ada unsur pembangunan kehutanan. Beliau membagi beberapa fase di dalam sejarah penyuluhan pertanian, yang di dalamnya nanti akan ada penyuluhan kehutanan. Yang pertama adalah masa sebelum kemerdekaan, yaitu tahun 1817 sampai 1945. Dan pembangunan pertanian di masa ini belum mengenal istilah penyuluhan pertanian, meskipun ada kegiatan mengenalkan pengetahuan baru, misalkan mengenalkan jenis-jenis tanaman baru ya. Dan menurut Departemen Pertanian tahun 1978, pendirian kebun raya di Bogor tanggal 17 Mei 1817 oleh C.G.L. Rainworth dianggap sebagai awal dari pembangunan pertanian di Indonesia. Dan pada saat itu diperkenalkan banyak jenis tanaman baru, antara lain kelapa sawit dan 50 jenis ketela pohon ya. Berawal dari kebutuhan perbaikan produksi pertanian oleh penjajah pada tahun 1831, dimulai sistem tanam paksa ya, kultur stelsel, untuk tanaman seperti nila atau tarum ya, kopi, tebu, dan tembakau. Dan ini seperti sahabat kebun berkah terutama yang pernah mengenyam S1 ya, ada buku yang menarik yang disusun ya, terkait tentang sejarah pengelolaan hutan di Jawa ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, selama sistem tanam paksa, Pangreh Praja merupakan satu-satunya badan yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pangreh Praja merupakan penguasa lokal pada masa penjajahan Belanda untuk menangani daerah jajahannya. Usaha memperbaiki pertanian lebih didasarkan atas perintah atau paksaan kepada rakyat untuk menanam tanaman yang telah ditentukan. Tahun 1876 ada pendirian kebun tanaman dagang atau kultur twin. Ada juga pusat-pusat penyelidikan atau sekarang lembaga penelitian pada tahun 1880, Sekolah Pertanian Land and Twin Bow Kursus tahun 1877. Namun tahun 1884 ditutup dan dibuka lagi tahun 1903. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, sampai dengan awal abad ke-19 upaya perbaikan produksi pertanian masih dilakukan dengan sistem tanam paksa. Pangreh Praja dengan kekuasaannya merupakan satu-satunya badan yang mempengaruhi rakyat secara langsung. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, pada tahun 1905, 1 Januari, dibentuk Departemen Pertanian yang berlokasi di Kebun Raya Bogor. Pada awal pembentukannya, Departemen Pertanian memiliki fungsi antara lain memajukan pertanian rakyat dan memiliki 4 lembaga, yaitu Kebun Raya Bogor dan laboratoriumnya, Balai Penelitian Padi dan Palawija, Sekolah Pertanian, dan Kebun Percobaan Tanaman Tahunan ya. Inilah cikal bakal dari kehutanan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, dan kursus-kursus serta latihan tadi dilengkapi dengan tentunya semacam praktisi atau bahan-bahan yang disampaikan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, di tahun 1905 sampai 1910 Profesor Dr.
Melchior Treup, Direktur Departemen Pertanian ya pada saat itu ya, berpandangan bahwa petani hanya dapat dipengaruhi oleh pangreh praja saja ya. Meskipun pada waktu Melchior menjabat sebagai direktur tersebut, untuk pertama kalinya diangkat 5 orang penasihat pertanian pada tahun 1908. Selanjutnya dianggap sebagai titik awal perkembangan penyuluh pertanian ya. Inilah cikal bakal dari penyuluh pertanian dilontarkan oleh Melchior Treup ya tahun 1905 sampai 1910, tepatnya pada tahun 1908. Pada tahun 1910 sampai 1918, Direktur Departemen Pertanian Dr. N.G. Loving memiliki pandangan bergeser dari pandangan direktur pendahulunya. Loving berpandangan bahwa pendidikan pertanian merupakan salah satu cara yang bermanfaat untuk memajukan dan memperbaiki pertanian. Sehingga tahun 1911 beliau membentuk Dinas Penyuluh Pertanian Landbouw Voorlichtingsdienst LVD, dan pada tahun 1913 didirikan Sekolah Pertanian Menengah Atas Middelburg Landbouw School MLS. Masa kepemimpinan Loving menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya lembaga yang memikirkan pertanian, memikirkan bagaimana cara menyampaikan pengetahuan melalui proses pendidikan pertanian kepada rakyat. Ya, Dinas Penyuluhan Pertanian berperan di dalam proses pendidikan pertanian kepada rakyat. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, tahun 1918-1922 Departemen Pertanian yang dipimpin oleh Sibinga Mulder melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap kinerja Departemen Pertanian setelah 13 tahun berdiri. Salah satu kebijakannya yang penting adalah melaksanakan kegiatan pendidikan pertanian. Dinas Penyuluhan Pertanian perlu melakukan koordinasi dan kesinambungan dengan sumber atau penyedia informasi. Maka pada saat itu dibentuklah Balai Besar Penelitian Pertanian, Het Algemene Proefstation voor de Landbouw (APL), yang merupakan penyatuan dari berbagai balai penelitian yang ada. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, di tahun 1921 Dinas Penyuluhan Pertanian bekerja lepas dari Pangreh Praja. Dan cara yang dilaksanakan Dinas Penyuluhan Pertanian dalam meningkatkan pertanian rakyat adalah menganjurkan petani melakukan perbaikan pertanian dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kesadaran atau keinsafan dalam diri petani. Dan untuk menumbuhkan kesadaran petani, maka petani diberi kesempatan untuk menyaksikan sendiri bukti nyata dari percobaan dan percontohan yang dilakukan oleh Dinas Penyuluh Pertanian. Ya, ini mulai contoh ya sahabat Kebun Berkah. Dan tahun 1942 Dinas Penyuluh Pertanian dan kegiatannya terus berkembang, yang ternyata pada tahun 1942 tersebut munculnya atau datangnya tentara Jepang di Indonesia, yang juga ternyata menerapkan sistem paksa dan berakhir saat kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Masa yang kedua adalah masa kemerdekaan, yaitu dari tahun 1945 sampai 1966, sahabat Kebun Berkah. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, salah satu upaya penting dalam pengembangan pertanian adalah dengan rencana mendirikan pusat pendidikan bagi masyarakat pedesaan di tiap kecamatan. Tahun 1948 rencana tersebut ditetapkan sebagai Balai Pendidikan Masyarakat Desa
BPMD. Nah, ketetapan tersebut tercantum dalam Rencana Kemakmuran Indonesia atau Rencana Kasimo atau Kasimo Plan, yang merupakan rencana produksi pertanian jangka 3 tahun dari tahun 1948 sampai 1950 ya. Namun rencana tersebut tidak dapat dilakukan sepenuhnya karena terjadi agresi militer Belanda pada tahun 1948 dan 1949. Pada bulan Desember 1949, pemerintah mulai kembali usaha pembangunan pertanian secara lebih sistematis dengan melaksanakan rencana kesejahteraan istimewa yang merupakan gabungan antara Kasimo Plan dengan rencana Wicaksono. Pada masa ini, pendekatan dan metode penyuluh masih sama dengan yang dilakukan sebelum kemerdekaan. Padahal masalah pertanian makin kompleks. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, di tahun 1958 dilakukan kegiatan intensifikasi produksi padi, dan petani yang menerapkan kegiatan tersebut akan mendapatkan bantuan kredit dalam bentuk bibit dan pupuk beserta uang. Dalam perjalanannya, kegiatan ini tidak berhasil dengan baik karena sistem kredit yang diterapkan telah memungkinkan terjadi penyelewengan, harga padi yang rendah, mempengaruhi pengembalian kredit, serta kurangnya tenaga pendukung yang sesuai. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, di tahun 1959 sampai dengan 1968, berdasarkan pada kegagalan-kegagalan sebelumnya, maka pendekatan penyuluhan pertanian mengalami pergeseran. Penyuluhan pertanian mulai menerapkan pendekatan gerak cepat, dinamis, dan tepat, bukan lagi alon-alon asal kelakon. Caranya yaitu menggunakan pendekatan kelompok, bukan hanya pendekatan perorangan saja. Mengganti sistem tetesan minyak dengan tumpahan air agar semua orang kebagian cipratan air atau semua orang terlibat dalam kegiatan. Inilah di tahun-tahun ini, sahabat kebun berkah, dikenal dengan kelompok tani ya, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, di masa yang ketiga dalam masa Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998, dan pada masa inilah, sahabat kebun berkah, penyuluhan kehutanan juga muncul ya. Nih, ceritanya tahun 1966, pada awal pemerintahan Orde Baru, timbul suatu gagasan untuk mengembalikan sistem penyuluh pertanian kepada azas-azas semula, antara lain kesukarelaan dan demokratis. Ya. Di tahun 1963 sampai 1964 ada kegiatan namanya Panca Usaha Tani Lengkap ya, di Jawa Barat, di Karawang. Dan kegiatan tersebut dilakukan oleh dosen dan mahasiswa tingkat akhir Institut Pertanian Bogor yang bekerja sama dengan petani setempat, dengan luas lahan yang dikelola adalah 104 hektar. Dan kegiatan yang merupakan demonstrasi massal gerakan swasembada bahan makan SSBM tersebut secara nyata meningkatkan produksi padi 2 kali lipat dan terus diperluas sampai dengan 11.000 hektar dan berikutnya 150.000 hektar. Pendekatan yang dilakukan oleh setiap 2 mahasiswa menangani 1 unit areal sawah seluas 50 hektar dan hidup selama 6 bulan bersama keluarga tani untuk membimbing petani menerapkan panca usaha tani tersebut. Pendekatan ini dianggap sebagai penyuluhan pertanian. Pada akhir panca usaha tani dijadikan kebijakan nasional menjadi sistem bimbingan massal BIMAS, yaitu suatu paket masukan yang terdiri dari penyediaan kredit oleh BRI, pelayanan penyuluhan pertanian secara intensif oleh PPL dari Dinas Pertanian, sarana produksi yang murah dan mudah,
diperoleh petani ya, dikelola oleh penyalur, kios maupun KUD, serta pengelolaan dan pemasaran hasil usaha tani oleh KUD, kelompok tani maupun swasta perorangan, sahabat kebun berkah. Baik sahabat kebun berkah, itu adalah tahapan yang ketiga ya sahabat kebun berkah, sampai dengan tahun 1998 ya, masa Orde Baru. Dan bagian yang keempat adalah masa setelah reformasi atau setelah otonomi daerah dari 1998 sampai sekarang. Sahabat kebun berkah, kita coba yang terkait tentang penyuluh kehutanan ya sahabat kebun berkah. Tadi kita sudah sebut bahwa perkembangan penyuluhan kehutanan atau penyuluh kehutanan tidak bisa dipungkiri sangat terpengaruh di dalam penyuluh pertanian ya, terutama di Departemen Pertanian saudara tuanya. Sahabat kebun berkah, tadi pada masa Orde Baru yang sudah disampaikan pada tahun 1967 ataupun 1968 ya, ada swasembada beras ya, dan dicapai pada tahun 1984. Dan penyuluh kehutanan lahir di Indonesia bersamaan terbitnya Instruksi Presiden tentang reboisasi dan penghijauan di tahun 1976. Ini ditulis oleh Pak Pramono dengan judul Quo Vadis Penyuluh Kehutanan yang terbit di www.kompasiana.com ya. Di dalam tulisan Pak Pram ini, Inpres reboisasi dan penghijauan yang berskala besar, kegiatannya diciptakan bersifat keproyekan agar anggarannya bersifat fleksibel dalam pencairannya. Lahirnya nama-nama seperti petugas lapangan penghijauan, petugas lapangan reboisasi, petugas lapangan dan dam pengendali maupun petugas lapangan pembuatan bibit juga tidak lepas dari Inpres Presiden ini di tahun 1976. Para petugas lapangan ini sebenarnya tidak dipersiapkan secara khusus sebagai penyuluh. Oleh karena itu, pengetahuan tentang pendampingan kelompok masyarakat bersifat ala kadarnya, karena semata-mata disiapkan sebagai petugas teknis di lapangan. Dan jumlah petugas lapangan bersifat kontrak atau honorer ini jumlahnya cukup banyak, tidak kurang dari 8.000 orang di seluruh Indonesia. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, Pak Pramono juga menceritakan seiring dengan berjalannya waktu, di tahun 1984 terjadi reorganisasi kementerian atau departemen pertanian yang tadinya menjadi induk bagi institusi kehutanan dipisah dengan kehutanan dan terbentuklah Departemen Kehutanan di tahun 1984. Pada saat itu, sebagian besar petugas lapangan yang memenuhi syarat diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS dengan status sebagai penyuluh kehutanan. Ya, inilah cikal bakalnya ya, penyuluh kehutanan dengan munculnya Departemen Kehutanan di tahun 1984. Dan sahabat kebun berkah, ternyata pada masa itu penyuluh kehutanan pekerjaannya lebih banyak dilakukan di luar kawasan hutan, seperti hutan rakyat, unit percontohan pengelolaan sumber daya alam, maupun dam pengendali ataupun bangunan konservasi tanah dan air. Inilah ya, ternyata di tahun-tahun tersebut penyuluh kehutanan lebih banyak berkecimpung atau bertugas di luar kawasan hutan.
Kegiatan reboisasi yang sebelumnya melibatkan petugas lapangan reboisasi dan petugas lapangan pembibitan ya, langsung dikendalikan oleh Dinas Kehutanan ya. Jadi reboisasi yang di dalam kawasan hutan tadi langsung dikendalikan oleh Dinas Kehutanan. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, tahun 2004 terbit Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah. Maka kewenangan penyuluh kehutanan secara resmi diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota yang memang membidangi kehutanan. Ya, jadi dan tahun 2014 ada Undang-Undang Nomor 23 ya, merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang halnya sama ya. Maka urusan penyuluh kehutanan termasuk penyuluhan kehutanan termasuk penyuluh kehutanan sendiri, kewenangan diserahkan sepenuhnya kepada provinsi, kepada pemerintah provinsi yang membidangi kehutanan. Ya, inilah akhirnya terkait tentang penyuluh kehutanan. Walaupun sahabat Kebun Berkah tahun 2006 sebenarnya ya terbit Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ya. Mereka dalam peraturan ini sebenarnya membentuk suatu badan ya, suatu badan bersama yang menjadi rumah bagi penyuluh kehutanan maupun penyuluh pertanian dan penyuluh perikanan. Namun tadi dengan undang-undang terkait tentang pemerintahan daerah baik nomor 32 2004 maupun nomor 23 tahun 2014 dan undang-undang ini, undang-undang nomor 16 ini tahun 2006 terkait tentang sistem penyuluh pertanian, kehutanan maupun perikanan pun tidak berlaku lagi sahabat Kebun Berkah. Sehingga praktis bahwa penyuluh-penyuluh kehutanan berada di dinas provinsi yang membidangi kehutanan dan jumlahnya juga sedikit ya. Dan alhamdulillah sekarang ada penyuluh-penyuluh kehutanan yang berada di UPT teknis kehutanan, baik penyuluh-penyuluh kehutanan yang honorer maupun penyuluh-penyuluh kehutanan yang sudah PNS atau ASN. Ada juga penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Namun secara struktur maupun secara badan atau wadah terkait tentang penyuluhan kehutanan ini memang berada di provinsi ya yang membidangi kehutanan. Mudah-mudahan nantinya struktur ini seperti yang sudah dibicarakan pada acara Ngopiin ya bersama Mas Hendro Asmoro yang menceritakan terkait tentang struktur organisasi, tata hubungan kerja, terkait tentang penyuluh ya, terutama penyuluhan kehutanan yang memang berada di provinsi, pemerintahan provinsi perlu dijabarkan sehingga nantinya setidak-tidaknya penyuluh kehutanan ini memiliki struktur, memiliki wadah, memiliki tata hubungan yang jelas mulai dari desa sampai dengan pusat ya. Jadi nantinya mudah-mudahan apabila sudah tertata terkait tentang tahubja organisasi, penyuluh kehutanan bisa mandiri, bisa berdaya guna di dalam melakukan penyuluhan ataupun pendampingan pembangunan kehutanan, terutama di kegiatan atau program rehabilitasi hutan dan lahan. Tetap semangat ya kawan-kawan penyuluh. Mudah-mudahan
suatu saat tercipta organisasi yang lebih mantap, memiliki tata hubungan kerja yang mantap, sehingga kawan-kawan bisa berperan, bisa meningkatkan kapasitas untuk mendampingi pembangunan kehutanan, terutama di bidang program rehabilitasi hutan dan lahan. Terima kasih dan kawan-kawan semua, tetap semangat ya. Para penyuluh kehutanan, semangat dan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Jangan lupa untuk subscribe, tonton, komen, like, join, dan share. Jangan lupa nih channelnya ya, Junediono Kebun Berkah. Terima kasih ya.